Ya, selamat siang, saudara. Senang bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, bisa ketemu lagi. Nah, ini sebelumnya saya akan bacakan hasil survei. Ya, kalau beberapa minggu lalu saudara ada isi itu, yang kertas itu ya. Nah, ini kurang lebih hasilnya, tapi ini gabungan dengan PVJ. Ya, jadi kurang lebih dari total semua yang mengisi ada 1.000 lebih jemaat yang mengisi. Jadi datanya ini cukup valid. Ya, nah yang pertama saya mau bahas tentang ini, apakah Anda membaca Alkitab secara rutin? Nah, ini itunya, diagramnya seperti itu. Ya, nah di salah satu itu mungkin ada saudara, tapi saya nggak tahu saudara yang mana. Ya, nah next. Nah, apakah Anda sudah mengikuti atau tertanam di home? Gitu ya. Nah, ini juga gabungan dari PVJ. Nah, karena di PVJ juga ada beberapa jemaat yang baru mungkin ya. Jadi hasil surveinya seperti ini. Ya, yang sudah ikut home 38,9% dan sisanya belum tergabung di home. Ya. Nah, ini kegiatan di CLCC apa yang membantu pertumbuhan rohani Anda sebagai jemaat? Ini surveinya bagus nih ya. Pertanyaannya sebenarnya kita bertumbuh di CLCC itu apa sih yang membuat kita merasa bertumbuh? Dan yang pertama ternyata ibadah hari Minggu, saudara. Ya, jadi saya berharap kita jangan lewatkan hari Minggu, amin, saudara. Karena itu menjadi salah satu tempat yang paling besar presentasinya di jemaat CLCC, ibadah hari Minggu. Ya, dan yang kedua mungkin ada di home, di komsel, dan worship night. Ya, ini worship night juga sesuatu yang sangat membantu untuk pertumbuhan rohani kita ternyata. Ya, nanti di PVJ dan di Lasem itu ada worship night beberapa kali, saudara nanti bisa ikuti sama-sama. Wah, nah ini yang terakhir, apakah Anda memberi perpuluhan secara rutin? Mungkin di tempat ini nggak diambil angket ini, pertanyaan ini ada di PVJ, tapi tujuannya sekali lagi, kalau bicara perpuluhan jangan terlalu parno, sensitif gitu ya saudara ya. Tujuannya hanya kita mau mengucapkan terima kasih buat saudara yang sudah ambil bagian untuk memberi. Sekali lagi terima kasih buat partisipasi saudara, buat semua yang sudah saudara berikan buat CLCC dan buat juga di Rumah Lasem. Ya, oke, seperti itu. Nanti kalau saudara ada pertanyaan tentang survei ini, saudara bisa menghubungi saya, kita bisa ngobrol, saya bisa terangkan lebih jauh apa yang saudara ingin dapatkan informasinya. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan Nah, ini saudara. Sekarang kita akan membahas tema bulan ini adalah Knowing God. Ya, bicara tentang mengenal dan mengalami Tuhan. Kalau saudara baca tulisan kecilnya itu dalam kebaikan, kekudusan, kehadiran dan kedaulatannya Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita bicara tentang kata mengenal, buat saya mengenal itu bicara tentang sebuah hubungan yang dekat. Setuju nggak saudara? Ya. Mengenal berbeda dengan cuma sekedar tahu saja. Beda. Makanya kata mengenal itu bicara tentang kedekatan dan biasanya dibangun dengan banyaknya waktu bersama. Kalau kita bicara tentang mengenal Tuhan, berarti kita akan banyak sekali menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Bahkan di sepanjang hidup kita melibatkan Tuhan, kita berkomunikasi sama Tuhan. Mengapa ini menjadi penting untuk dibahas? Karena hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen bukan berarti kita terbebas dari pergumulan, dari masalah. Setuju nggak saudara? Akan ada banyak masalah, akan ada banyak hal yang mengganggu hubungan kita sama Tuhan. Nah, makanya kalau kita nggak mengenali sifat-sifat dasar Tuhan dan iman yang benar, kita gugur pada akhirnya. Ada banyak orang yang banyak tekanan, banyak masalah yang pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Mereka pada akhirnya nggak mencintai Tuhan, nggak mempedulikan Tuhan lagi. Padahal dulu mereka orang-orang yang mencintai Tuhan. Karena kita seringkali berpikir salah tentang Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Kok gini ya Tuhan? Ada banyak hal yang gak sesuai dengan keinginan kita, dengan pikiran yang kita anggap bahwa gini, harusnya kan ikut Tuhan semuanya baik-baik. Oh, banyak orang bilang ikut Tuhan, sakit disembuhkan, bisnis dipulihkan, tapi saya kok enggak ya? Saya mendampingi orang, dia bisnisnya lagi ancur-ancuran, lagi jatuh semenjak COVID, itu terus turun jatuh. Dia tadinya punya beberapa usaha, habis saudara, sampai hari ini habis, dia akhirnya hari ini harus kerja sama orang. Tadinya seorang pengusaha, tapi hari ini dia harus kerja sama orang.
Karena dia bilang, gua nggak tahu lagi mau ngapain, Sur. Makanya waktu dia tahu saya akan sharing tentang mengenal Allah, tentang Allah itu baik. Satu pertanyaan dia, yakin Sur lu Allah baik? Saya nggak tahu pertanyaannya apakah bisa juga buat kita hari ini. Apakah kita yakin bahwa Tuhan itu baik? Terlepas dari apapun keputusannya, terlepas dari apapun yang dialaminya. Bisnisnya hancur, anaknya sakit, wah banyak hal yang hilang dalam hidupnya. Saya cuma mau bilang, ini adalah sebuah perjalanan yang sepertinya nggak enak ya. Iya bro, Tuhan lagi ngajak gua muter-muter ini kelihatannya. Nggak jelas mau kemana. Saya cuma mau bilang, ada kalanya perjalanan yang memutar juga berharga untuk dilewati. Setuju saudara? Karena kalau kita sudah nyampe, biasanya sukacitanya akan melebihi semua prosesnya. Ya, semoga gua kuat ya. Dia cuma bilang begitu, saudara. Semoga gua kuat ya. Saya berharap pengajaran yang disampaikan, dibagikan sepanjang bulan ini membuat kita semakin kuat untuk mengenal Tuhan. Terlepas dari apapun yang kita hadapi. Amin, saudara? Apapun yang kita jalani, mungkin berat, tapi saya berharap pengenalan kita akan Tuhan itu murni. Iman kita tuh dasarnya kuat. Ya. Nah, hari ini saya akan membahas satu cerita di Perjanjian Baru, yaitu di Yohanes 11. Ya, Yohanes 11 dari ayatnya yang pertama. Kalau saudara ingat tentang Lazarus dibangkitkan. Kok ini lagi? Ini. Ya. Nah, sharing saya hari ini tentang Allah yang baik bagiku. Nah, tentang Lazarus yang dibangkitkan. Jadi hubungannya dengan Yesus, Maria, Marta, dan Lazarus. Saudara ingat cerita Maria dan Marta? Ya, nah ini Lazarus saudaranya. Jadi gitu. Nah, Maria adalah wanita yang meminyaki Yesus dengan minyak mur, dengan rambutnya. Kalau saudara ingat cerita itu, ya, kedua perempuan itu mengirim kabar nih sama Yesus. Di ayat yang ketiga dia bilang, orang yang kau kasihi, yaitu Lazarus, sakit. Gitu ya, sakit. Lazarus sedang sakit. Yesus mendengar itu. Nah, tapi ada hal yang menarik nih saudara. Di ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayatnya yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara dapat gambaran anehnya? Yesus mendengar Lazarus sakit, padahal kan ditulisnya saudaramu yang dikasihinya. Kita jelas banget bahwa Yesus mengasihi Lazarus, tapi respon Yesus enggak banget. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus sengaja. Dari cerita ini kan kita bisa berpandangan gini, kayaknya Yesus nggak segitunya sayang sama Lazarus. Betul nggak saudara? Sepertinya Yesus nggak begitu, cuman ngomong sayang aja doang, tapi nggak begitu. Karena apa? Karena kok harusnya orang yang sakit, kalau dia dengar harusnya langsung disamperin dong. Betul? Harusnya didatengin dong. Makanya ketidakhadiran Tuhan membuat kita ragu akan kasihnya. Kehadiran nggak hadirnya Tuhan dalam hidup kita membuat kita, bener gak ya Tuhan sayang gue ya? Seperti teman saya tadi, ada banyak hal yang buruk yang terjadi dalam hidupnya membuat dia bilang, yakin Sur, Tuhan itu baik. Di ayat yang ke-14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ini lebih menyakitkan lagi saudara. Yesus tahu sebenarnya Lazarus akan mati. Tapi kok ia tetap nggak datang juga? Kenapa nggak buru-buru dikunjungi, malah dianggapnya santai dan sengaja dia menunggu 2 hari lagi. Orang yang dikasih sakit, nggak dikunjungin, sekarang meninggal. Tragis banget saudara. Dan ayat 15 lebih menyakitkan lagi saudara. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Tuhan Yesus maksudnya, aku tidak hadir. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat yang selalu membuat kita agak membingungkan. Kalau kita bilang Allah baik, mendengar cerita ini agak membingungkan.
terlambat. Sepertinya apa yang Yesus lakukan kok kayak nggak peduli ya. Kok kayaknya nggak terlalu sayang sama Lazarus. Beberapa waktu lalu, 2 minggu lalu lah, saya pernah mengunjungi seorang tante, usianya udah lanjut, udah sakit, dan begitu anaknya telepon, kok bisa tolong bantuin mama belum terima Yesus. Besoknya saya langsung datang, saudara. Saya langsung datang ke Boromeus, saya berdoa buat tante itu. Dan 2 hari berikutnya, saya datang lagi, mama harus terima Yesus, saya bilang. Saya tuntun yuk terima Yesus. Dan dia tuntun terima Yesus dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Betul saudara? Saya tuntun dalam doa, dia percaya Tuhan Yesus. Beberapa hari kemudian dia meninggal. Ada satu, saya sudah melakukan yang terbaik. Berbeda banget dengan cerita ini, saudara. Betul? Berbeda banget. Sepertinya Yesus cuek dan akhirnya meninggal juga Lazarus. Akan ada banyak kekecewaan waktu kita mendengar cerita ini. Waktu saya merenungkan ini, saya cuma mikir gini, Yesus melakukan banyak mujizat untuk orang yang tidak dia kenal. Sudah ingat 5.000 orang? Dia melakukan banyak mujizat untuk orang yang dia tidak kenal. Tapi dalam cerita ini, Lazarus adalah orang yang dikasihinya. Tapi untuk orang yang dikasihi, sepertinya dia tidak terlalu peduli. Maaf kalau saya berpikir begitu dari cerita ini. Yesus nggak terlalu peduli sepertinya. Saudara pernah ngalamin seperti itu? Bagaimana sepertinya Yesus nggak peduli dengan keadaan saya. Sepertinya saya sudah menunggu lama, tapi Yesus sepertinya sedang berlambat-lambat. Yesus lamban banget. Yesus nggak jelas banget apa maunya. Kita menunggu, lama menunggu. Makanya salah satu penghancur iman yang paling hebat adalah masalah waktu yang tidak sesuai dengan harapan. Seringkali gini loh, menunggu itu membutuhkan tahan uji. Setuju nggak saudara? Menunggu sangat menguji ketahanan iman kita. Sementara dunia menawarkan semuanya serba cepat, semuanya serba instan, tapi Yesus kok sepertinya lambat banget ya, sepertinya pelan banget ya. Tapi saya perlu ingatkan, kita perlu renungkan sama-sama bahwa gini loh, Allah tidak pernah bertindak dengan tergesa-gesa. Setuju? Allah tidak pernah bertindak karena desakan. Allah bertindak sesuai dengan waktunya, sesuai dengan pertimbangannya sendiri. Izinkan Allah menentukan buat hidup kita. Izinkan Allah punya pertimbangannya. Kita yang perlu menyesuaikan dengan pertimbangannya Tuhan. Bukannya Tuhan yang harus menyesuaikan dengan pertimbangannya kita. Makanya sudut pandang terhadap Allah seringkali kita terlalu sempit sebagai manusia. Betul saudara? Kita seringkali terbatas. Tapi saya berharap kita bisa belajar sama-sama bahwa gini loh, Tuhan punya pertimbangannya sendiri. Miliki perspektif yang benar tentang Tuhan dan percaya sama kebaikannya Tuhan. Bahwa Tuhan gak mencelakakan kita pada akhirnya. Saya pernah membawakan ini, kalau saudara ingat. Iman mempercayai bahwa Tuhan memiliki tujuan. Bahkan ketika segala sesuatu kelihatan tidak memiliki alasan. Ada banyak orang, teman saya pun nanya, kenapa ya gue ngalamin gini? Saya cuma bilang, gue gak tahu Tuhan mau bikin apa. Tapi kalau kita berpegang sama ini, mempercayai bahwa Tuhan memiliki tujuan. Tujuannya apa? Alasannya apa? Gak tahu. Gak ada jawaban yang begitu memuaskan kita untuk mengetahui semua tentang kejadian dalam hidup kita. Makanya saat kita datang sama Tuhan, kita perlu yakin kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu menjawab doa. Kalau hari ini doa-doa kita nggak dijawab, bukan berarti Tuhan nggak peduli. Amin saudara? Bukan berarti Tuhan nggak sayang sama saudara. Kita harus menghormati, jangan-jangan Tuhan punya pertimbangannya sendiri. Tuhan punya waktunya untuk dia boleh menyatakan rencananya. Makanya kalau kita lihat cerita Lazarus itu gak mudah buat Maria dan Marta untuk bisa percaya. Betul saudara? Gak mudah. Nah, makanya ini ayat 20 dan 21. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, akhirnya Yesus datang juga saudara. Ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di dalam rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sebenarnya apa sih yang Marta mau bilang?
Telat Tuhan, gitu, telat Tuhan, telat, udah mati, Lazarus sudah mati. Tuhan datang terlambat, dan keterlambatannya merupakan sebuah bencana, sebuah gambaran kekecewaan dari Marta. Telat, udah mati. Saya kan udah ngomong, saya udah kasih tahu beberapa hari lalu. Saya kan udah kasih kabar sama Yesus. Yesus gak datang, sekarang dia udah mati. Telat. Kadang kita juga seperti itu. Aku kan udah doa Tuhan. Saya kan udah ngomong Tuhan. Tapi Tuhan gak bikin apa-apa. Sekarang udah kejadian begini. Tuhan datang, telat Tuhan. Telat. Tapi ada hal yang menarik. Saya kembali ke ayat 15. Ternyata ini tujuannya. Kita sering melewatkan ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, pada waktu Lazarus mati. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya apa, saudara? Supaya kamu dapat belajar percaya. Kalau hari ini Tuhan nggak jawab doa, hari ini Tuhan belum melakukan sesuatu seperti yang kita doakan, jangan-jangan ini yang Tuhan mau ajar sama kita. Supaya kita dapat belajar percaya. Kata percaya di situ mempunyai arti apapun yang dialami tetap percaya. Komit mempercayai Tuhan. Bagaimana kalau doanya nggak dijawab? Tetap percaya. Bagaimana kalau pintu-pintu yang harusnya terbuka sekarang kok nggak terbuka? Tetap percaya. Itu bicara tentang kata percaya di situ. Sebuah keputusan untuk tetap percaya apapun yang dihadapinya. Kita melihat kadangkala gini loh. Dari cerita itu saya cuma melihat kadangkala Yesus dengan sengaja memberi diri untuk disalah mengerti sama kita. Betul? Marta mungkin tadi bilang telat Tuhan. Mungkin kita juga seperti itu. Kita seringkali menyalahartikan Tuhan. Kita seringkali dengan sengaja nggak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan. Tapi buat saya cerita ini menunjukkan bahwa gini loh, Yesus ingin kita belajar untuk percaya. Amin, saudara? Makanya kalau saudara ingat cerita ini tuh Yesus menangis. Saudara ceritain, lihat, ingat. Setelah itu Yesus menangis. Kak Jo, Jonathan Patiasina waktu di Israel ngobrol-ngobrol sama saya, dia bahas ini. Kenapa ya Yesus kok menangis? Apakah dia menangisi Lazarus yang mati? Bukan, saudara. Dia menangisi Marta. Kenapa? Kok lu kok nggak percaya sih sama gua? Ada banyak orang yang merasa bahwa Yesus sedih karena Lazarus mati. Loh, Lazarus kan udah tahu, Yesus kan udah tahu Lazarus bakal mati. Kenapa harus sedih? Yang Yesus tangisi adalah Marta. Lu tuh udah deket sama gua ya, tapi kenapa lu nggak percaya sama gua? Yesus menangis. Saya nggak tahu dengan pergumulan kita hari ini. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan peduli. Tuhan lagi ajar sesuatu buat kita. Tuhan lagi didik kita untuk percaya. Sebuah komitmen untuk percaya. Bukan berarti waktu semua keadaan baik kita percaya, waktu semua keadaan terkendali kita percaya, bukan gitu. Apapun keadaannya, kita mau untuk tetap percaya. Kalau sampai kita nggak percaya, kita nggak sampai pada komitmen untuk tetap percaya, biasanya kita akan meninggalkan Tuhan pada perjalanan kekristenan kita. Biasanya kita nyerah. Udahlah, udah nggak, bohong lah. Kristus nggak sayang, Yesus nggak peduli sama saya. Saya punya teman dari kecil, dari SMP, SMA gitu, badminton bareng, main bareng dan lain-lain. Dia kenapa saya dulu pernah cerita mungkin teman saya kena kanker multiple myeloma, kanker darah. Dia menyerang sumsum tulang belakang dan akhirnya orangnya jadi pendek. Dia lebih pendek 12 cm sekarang. Karena tulang belakangnya itu mengkeret gitu. Dekat semua, jadi dekat. Kenapa saya cerita lagi? Karena bulan kemarin dia baru menjalani 24 kali kemo. Dan itu udah nggak tahu berapa kali dia kemo, dia sakit dari 2005. Dan udah nggak kehitung kemonya udah berapa kali. Dia menanyakan hal yang sama. Kenapa ya gua ya, Sur? Tuhan lagi bikin apa ya sama gua ya? Saudara bisa dapat gambarannya? Waktu kita nggak kuat dengan iman, kita nggak percaya, yang dengan level komit, pada akhirnya kita akan meninggalkan Tuhan lewat perjalanan kekristenan kita. Saya berharap hari ini kita bisa belajar tentang apa itu percaya. Jangan-jangan kita perlu lagi dididik, diajar sama Tuhan tentang percaya.
Ya tapi kan gue nggak tahu alasannya apa, penyebabnya apa. Saya juga bilang, saya juga nggak tahu. Tapi buat saya gini loh, kepercayaan menjadi sesuatu yang penting dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Waktu kita memutuskan lemah, kita nggak percaya lagi, hilang, saudara, pasti kita meninggalkan Tuhan. Karena bagaimanapun iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan, ada banyak hal yang kita nggak tahu jawabannya. Itu cerita dari Lazarus dibangkitkan, ya saudara, sisanya bisa baca lagi bagaimana akhirnya Lazarus dibangkitkan. Nah, yang pertama saya mau bilang gini, Allah hadir dan campur tangan di dalam hidup kita meskipun dia sepertinya tidak mendengar atau tidak bersama kita. Amin, saudara? Allah ada loh bersama dengan kita. Iya, tapi Pak, keadaan kok nggak berubah ya? Tapi kok hidup saya kok nggak berubah ya? Oh, banyak hal yang nggak berubah ya. Saya mau bilang, dia ada. Dia campur tangan. Dia ada bersama dengan kita. Jangan pernah menganggap sikap diam Allah merupakan bukti ketidakpeduliannya. Mungkin dia sedang mengajar kita untuk percaya. Terlepas apapun yang kita alami, terlepas apapun yang kita doakan hari ini, nggak berubah apapun, jangan pernah menganggap sikap diam Allah merupakan bukti ketidakpeduliannya. Allah peduli sama kita. Amin, saudara? Allah sayang sama kita. Dan yang kedua, waktu Allah adalah tepat. Tuhan selalu bekerja tepat waktu. Kalau kita berpikir Tuhan lambat, jangan-jangan itu hanya asumsi kita saja. Itu hanya pemikiran kita saja. Karena seringkali gini, waktu kita datang sama Tuhan, kita udah bawa agenda kita sendiri. Betul? Iya, harusnya kan gini Tuhan. Harusnya saya sembuh Tuhan. Harusnya kan saya pulih Tuhan. Bisnis saya harusnya baik kan. Kita udah punya konsep sendiri tentang jawaban doa yang harusnya kita terima. Kita juga menentukan deadline waktunya. Tuhan, waktunya harusnya sekarang. Harusnya cepet nih Tuhan. Untuk bikin mujizat, itu gampang banget buat Tuhan. Tapi ternyata ada hal yang lebih penting, hal yang lebih menarik perhatiannya Tuhan, lebih dari sekedar mujizat, yaitu melatih kita untuk percaya. Kalau dari cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Yang tentunya bukan cuma sekedar percaya, tetapi sebuah keputusan untuk tetap percaya. Untuk tetap percaya. Nah, ini ayat yang berikutnya. Ini kita mundur ke ayat 4. Kalau saudara ingat, ini kata-kata Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar baik itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Kita akan selalu berpikir waktu mendengar cerita Lazarus ini, kita selalu berpikir pada akhirnya Lazarus sembuh dari sakit. Betul, saudara? Kita selalu berpikir, disembuhkan. Tapi lewat ayat ini kayaknya berbeda. Yesus ingin membangkitkan Lazarus, bukan menyembuhkan penyakitnya. Saudara bisa dapat perbedaannya? Perbedaan antara bayangan kita, Lazarus sembuh harusnya. Enggak, Yesus ternyata enggak pengen cuman sekedar sembuh. Yesus pengen Lazarusnya bangkit. Ada berbeda, betapa bedanya rencana Yesus dan rencana Maria dan Marta. Berbeda sekali. Jangan-jangan itu juga yang kita alami hari-hari ini. Seringkali kita membawa konsep jawaban doa menurut kita. Makanya kalau nggak terjadi, biasanya kita kecewa, biasanya kita marah, kita mulai kesel sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan punya pertimbangan yang lain. Amin, saudara? Tapi biarlah pertimbangannya Tuhan itu yang boleh jadi atas hidup kita. Kita boleh berdoa, kita boleh meminta, kita boleh minta sama Tuhan. Tapi sekali lagi, tentang jawaban doa, pertimbangannya, biarlah rencana Tuhan yang jadi atas hidup kita. Maka pertanyaannya hanya dua buat kita hari ini. Apakah kita menjadi putus asa atau menerima kemahakuasaannya? Saat keadaan gak sesuai, jawaban doa berbeda dengan apa yang kita pengen. Cuman dua. Apakah kita mau putus asa, kita berhenti berdoa, atau sebaliknya? Kita mau menerima kemahakuasaannya Tuhan. Tuhan, aku sadar bahwa saya adalah ciptaan, Engkau adalah pencipta. Saya cuma bilang, gak ada untungnya melawan Tuhan. Ada orang bilang bahwa tangan kita terlalu pendek untuk bertinju sama Tuhan.
Kita nggak punya kekuatan untuk melawan Tuhan. Kalau saran saya, hargai dan terimalah kemahakuasaannya Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan dan izinkan dia menjadi Tuhan buat hidup kita. Apakah kita berhenti berdoa? Kita harus terus berdoa. Amin, saudara? Ayo minta sama Tuhan. Tapi jawaban doa itu sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Saya berharap perenungan hari ini gak membuat kita meragukan lagi kebaikannya Tuhan. Apapun yang kita hadapi, banyak hal teman-teman saya yang hadapi banyak hal yang sepertinya mustahil untuk keluar. Tapi saya cuma mau bilang, mereka pada akhirnya orang-orang yang tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka pada akhirnya menjadi orang-orang yang tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Ayat yang mungkin sering kita dengar, sering kita baca. Tapi kalau kita renungkan hari ini sama-sama, Allah aja memberikan putranya loh buat kita. Masa dia nggak akan selesaikan? Masa dia nggak sayang sama kita? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang sangat menjelaskan bukti bahwa Allah mencintai kita. Amin, saudara? Harusnya kita orang-orang yang binasa karena dosa. Lagi-lagi karena ada ayat ini kita punya pengharapan. Tuhan menebus kita, Tuhan membenarkan, menguduskan kita, dan itu adalah sesuatu yang berharga. Dia ingin kita semua diselamatkan. Amin, saudara? Saya berharap kita belajar sesuatu. Kita mau bilang bahwa Tuhan baik bukan karena dia menjawab semua doa kita. Tuhan baik bukan karena berarti saya mendapatkan semua yang saya mau. Tuhan baik karena memang dia baik buat kita. Hanya karena hari ini kita nggak mengerti saja tujuannya. Tapi saya berharap kita sama-sama belajar dari ceritanya Lazarus. Tuhan ingin gini, kita belajar untuk percaya. Amin, saudara? Tuhan Yesus memberkati.